Namaku Nisa. Selama 8 tahun menikah dengan Arga, hidupku terlihat begitu sempurna di mata banyak orang. Kami tinggal di sebuah rumah besar di kawasan elit, memiliki perusahaan fashion yang berkembang pesat, dan hidup berkecukupan. Banyak orang mengira aku adalah wanita paling beruntung karena memiliki suami yang tampan, perhatian, dan selalu mendukung pekerjaanku. Namun, hanya aku dan Tuhan yang tahu bahwa ada satu doa yang tidak pernah berhenti kupanjatkan setiap selesai salat. Aku ingin menjadi seorang ibu. Sudah 8 tahun aku menunggu tangisan bayi mengisi rumah kami. 8 tahun pula aku menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan, terapi, hingga program kehamilan. Setiap kali hasilnya belum sesuai harapan, aku hanya mampu tersenyum di depan orang lain. Tetapi ketika malam tiba dan lampu kamar dimatikan, air mataku selalu jatuh tanpa bisa kutahan. Arga sering memelukku sambil berkata bahwa kami masih memiliki satu sama lain. Aku tidak menikahimu karena ingin punya anak saja, Nis. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Kalimat itu selalu membuatku sedikit lebih kuat. Karena itulah, aku semakin percaya bahwa memilih Arga sebagai suami adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Setiap pagi aku berangkat ke kantor lebih dulu. Sebagai pemilik perusahaan, aku harus memastikan semua berjalan dengan baik. Sementara Arga menjabat sebagai direktur operasional yang mengawasi jalannya produksi dan distribusi. Kami bekerja bersama membangun perusahaan dari nol hingga memiliki ratusan karyawan. Banyak yang memuji keharmonisan kami. Mereka mengatakan kami adalah pasangan yang saling melengkapi. Aku hanya tersenyum setiap mendengarnya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali melihat seorang ibu menggandeng anaknya di pusat perbelanjaan, ada rasa sesak yang selalu menyelinap di dadaku. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin berembus kencang hingga dedaunan di halaman rumah beterbangan. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari ketika aku terbangun karena mendengar suara seperti tangisan. Awalnya aku mengira hanya suara kucing. Aku mencoba kembali tidur. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tangisan seorang bayi. Aku segera membangunkan Arga. Mas, dengar tidak? Arga membuka mata dengan wajah mengantuk. Dengar apa? Seperti ada bayi menangis. Ia menghela napas pelan. Mungkin tetangga. Aku menggeleng. Tidak. Suaranya dekat sekali. Rasa penasaranku mengalahkan rasa kantuk. Aku mengenakan jaket tipis lalu berjalan menuju pintu depan. Begitu pintuku buka, udara dingin langsung menerpa wajahku. Hujan masih turun meski tidak sederas sebelumnya. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini berasal dari arah pagar rumah. Dengan langkah tergesa-gesa, aku menghampiri sumber suara. Jantungku berdegup semakin kencang. Di depan pagar rumah, tepat di bawah atap kecil yang melindungi kotak surat dari hujan, terdapat sebuah keranjang rotan berwarna coklat. Ketika kain penutupnya kusibakan, napasku langsung tercekat. Seorang bayi perempuan yang mungkin baru berusia beberapa minggu sedang menangis dengan wajah memerah karena kedinginan. Ya Allah! Tubuhku gemetar. Aku segera mengangkat bayi itu ke dalam pelukanku. Kulitnya terasa dingin. Tangannya yang kecil menggenggam ujung bajuku seolah meminta perlindungan. Arga yang baru menyusul ikut terdiam melihat pemandangan itu. Ada bayi. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Di dalam keranjang itu hanya ada sebotol susu, beberapa popok, selimut tipis, dan secarik surat yang sudah sedikit basah terkena air hujan. Tanganku bergetar ketika membuka surat tersebut. Tulisan tangan di atasnya sangat sederhana. Tolong rawat anak ini. Saya sudah tidak sanggup membesarkannya. Jangan mencari saya. Semoga Tuhan membalas kebaikan orang yang menyelamatkannya. Aku tidak mampu lagi menahan air mata. Kubaca surat itu berulang kali. Bagaimana mungkin ada seorang ibu yang meninggalkan bayinya seperti ini? Seberapa besar penderitaan yang harus ia alami hingga mengambil keputusan seberat itu? Aku memeluk bayi itu semakin erat. Tangisnya mulai mereda seolah ia merasa aman berada dalam pelukanku. Saat itu juga muncul perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Naluri seorang ibu. Kami segera membawa bayi itu masuk ke dalam rumah.
Pembantu yang tinggal di paviliun belakang ikut membantu menyiapkan air hangat dan pakaian bersih. Aku mengganti bajunya dengan hati-hati. Bayi itu begitu mungil. Pipinya kemerahan. Bulu matanya lentik. Sesekali ia membuka matanya dan menatapku dengan tatapan polos yang membuat dadaku dipenuhi rasa haru. Tanpa sadar aku tersenyum sambil mengusap dahinya. Kamu pasti kedinginan ya, Nak. Arga berdiri tidak jauh dariku. Entah mengapa malam itu wajahnya terlihat pucat. Ia beberapa kali mengusap tengkuknya seperti sedang menahan kegelisahan. Apa kita harus lapor polisi? Tanyanya pelan. Tentu. Besok pagi kita laporkan. Siapa tahu orang tuanya benar-benar hilang. Ia mengangguk cepat. Iya besok saja. Jawabannya terdengar terburu-buru. Namun aku terlalu sibuk memperhatikan bayi itu hingga tidak memikirkan sikap Arga yang terasa sedikit aneh. Pagi harinya kami melapor kepada pihak berwenang. Setelah melalui prosedur yang berlaku dan tidak ada pihak yang datang mengaku sebagai keluarga bayi tersebut dalam waktu yang ditentukan, aku mulai membicarakan sesuatu yang telah memenuhi pikiranku sejak malam sebelumnya. Mas. Iya. Aku ingin mengadopsinya. Arga terdiam. Cukup lama. Ia menatap bayi yang sedang tertidur di dalam gendonganku. Apa kamu yakin? Aku mengangguk mantap. 8 tahun aku menunggu menjadi ibu. Ketika Tuhan mengizinkan bayi ini hadir di depan rumah kita, mungkin ini adalah jawaban atas doa-doaku. Arga menarik napas panjang sebelum akhirnya tersenyum tipis. Kalau itu yang membuatmu bahagia, aku setuju. Hatiku dipenuhi rasa syukur. Proses adopsi kami jalani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak mudah dan memerlukan waktu, tetapi aku menjalani semuanya dengan penuh semangat. Setiap hari aku belajar mengganti popok, membuat susu, menidurkan bayi, hingga rela mengurangi jam kerjaku agar bisa lebih sering berada di rumah. Aku memberi bayi itu nama Alia, yang berarti kemuliaan. Nama itu kupilih karena aku berharap kehidupannya kelak jauh lebih indah daripada awal hidupnya yang begitu menyedihkan. Hari demi hari berlalu. Rumah yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi suara tangisan, tawa kecil, dan kebahagiaan yang tak mampu dibeli dengan uang sebanyak apapun. Aku merasa doaku akhirnya dijawab. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang tidak kusadari. Setiap kali aku lengah, Arga sering berdiri di dekat tempat tidur Alia. Ia memandangi wajah bayi itu dalam diam. Tatapannya bukan sekadar penuh kasih sayang, melainkan dipenuhi rasa bersalah yang begitu dalam. Bahkan beberapa kali aku melihat matanya memerah, seolah baru saja menahan tangis. Ketika aku bertanya mengapa ia terlihat sedih, Arga hanya tersenyum dan berkata bahwa ia terlalu bahagia akhirnya memiliki seorang anak di rumah kami. Aku mempercayai setiap ucapannya. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa malam ketika aku menemukan Alia di depan rumah bukanlah sebuah kebetulan. Ada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan dariku. Rahasia yang suatu hari nanti akan menghancurkan rumah tangga yang selama ini kuanggap paling sempurna. Hari-hari setelah Alia resmi menjadi bagian dari keluarga kami terasa seperti kehidupan baru yang selama ini hanya berani kubayangkan dalam doa. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tangisan kecil, tawa mungil, dan langkah para pengasuh yang sibuk menyiapkan segala keperluan bayi. Aku bahkan memutuskan untuk mengurangi jadwal rapat di kantor agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Bagiku, tidak ada keuntungan perusahaan yang mampu menggantikan momen pertama ketika Alia tersenyum, menggenggam jariku, atau memanggilku dengan suara cadelnya beberapa tahun kemudian. Ma. Satu kata sederhana itu membuat air mataku mengalir deras. Aku memeluk Alia erat sambil mengucapkan syukur berulang kali. Mungkin beginilah rasanya menjadi seorang ibu. Aku tidak pernah melahirkan Alia, tetapi setiap detik yang kulewati bersamanya membuatku merasa bahwa Tuhan benar-benar telah menitipkan seorang malaikat kecil ke dalam hidupku. Arga pun tampak sangat menyayangi Alia. Bahkan terkadang aku merasa perhatian Arga kepada Alia jauh lebih besar dibandingkan kepadaku. Ia selalu pulang membawa mainan baru. Kadang boneka, kadang pakaian, kadang sepatu kecil yang bahkan belum bisa dipakai karena ukuran kaki Alia masih terlalu mungil. Aku beberapa kali menggoda suamiku. Mas,
Nanti Alia jadi anak paling manja. Arga hanya tertawa kecil. Selama ayahnya mampu, kenapa tidak? Jawaban itu terdengar biasa saja. Tetapi entah mengapa, setiap kali mengucapkan kata, ayah, wajah Arga selalu berubah. Tatapannya kosong selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali tersenyum. Aku menganggap mungkin itu hanya perasaanku saja. Seiring berjalannya waktu, perusahaan kami berkembang semakin pesat. Cabang baru dibuka di beberapa kota besar. Jumlah karyawan bertambah hampir 2 kali lipat. Kesibukan pun semakin meningkat. Sebagai pemilik perusahaan, aku mulai merekrut beberapa staf baru untuk memperkuat divisi pemasaran dan administrasi. Di antara puluhan pelamar, ada seorang perempuan muda bernama Maya. Usianya sekitar 27 tahun. Wajahnya cantik, pembawaannya lembut. Kemampuan kerjanya juga sangat baik sehingga tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk menjadi salah satu karyawan yang cukup dipercaya. Beberapa kali aku memujinya di depan Arga. Anak baru itu rajin sekali. Arga hanya mengangguk singkat. Iya, kerjanya memang bagus. Jawaban Arga terdengar datar. Aku sama sekali tidak menaruh curiga. Bagiku, Maya hanyalah salah satu dari ratusan karyawan yang bekerja di perusahaan kami. Suatu sore, aku mengadakan acara syukuran kecil di rumah karena perusahaan berhasil mencapai target penjualan tertinggi sepanjang sejarah. Beberapa manajer beserta keluarga mereka datang. Begitu pula beberapa karyawan yang terlibat langsung dalam proyek besar tersebut. Maya termasuk salah satunya. Saat acara berlangsung, Alia yang saat itu baru berusia 3 tahun berlari-lari kecil di halaman sambil membawa balon. Semua tamu tampak gemas melihat tingkahnya. Namun ada satu pemandangan yang membuatku sedikit heran. Ketika Alia terjatuh karena tersandung rumput, Maya adalah orang pertama yang berlari menghampirinya. Ia mengangkat Alia dengan tangan gemetar. Aduh sayang tidak apa-apa, nak. Nada suaranya terdengar begitu penuh kasih. Bahkan matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum melihatnya. Maya memang suka anak kecil ya? Ia langsung tersadar lalu tersenyum canggung. Iya, Bu. Saya memang senang melihat anak-anak. Aku mengangguk tanpa berpikir macam-macam. Namun beberapa menit kemudian, saat semua tamu sedang menikmati hidangan, aku kembali melihat Maya. Ia duduk sendirian di ayunan taman sambil memangku Alia. Tangannya mengusap rambut Alia perlahan. Tatapannya begitu dalam. Seolah-olah ia sedang menahan sesuatu. Ketika melihatku mendekat, Maya buru-buru menyerahkan Alia. Maaf, Bu. Alia tadi mengantuk. Terima kasih sudah menjaganya. Ia tersenyum tipis lalu segera masuk ke dalam rumah. Aku masih belum merasa ada yang aneh. Kupikir semua itu hanyalah bentuk kasih sayang seorang perempuan kepada anak kecil. Beberapa bulan berikutnya, Maya beberapa kali datang ke rumah untuk mengantar dokumen perusahaan. Aneh ya, setiap kali melihat Alia, ekspresinya selalu berubah. Ia akan berhenti beberapa detik. Matanya berkaca-kaca. Lalu tersenyum sambil berkata pelan. Halo, Alia. Suatu hari bahkan aku memergokinya mencium kepala Alia ketika mengira tidak ada orang yang melihat. Saat kutanya, Maya hanya tertawa gugup. Maaf, Bu. Alia lucu sekali. Aku ikut tertawa. Iya, semua orang memang bilang begitu. Yang tidak ku ketahui adalah, dari balik pintu ruang kerja, Arga sedang memperhatikan kami berdua dengan wajah yang sangat tegang. Malam harinya, setelah Alia tertidur, aku berbicara dengan Arga di balkon rumah. Aku senang sekali melihat banyak orang sayang sama Alia. Arga mengangguk pelan. Iya. Termasuk Maya. Dia perhatian sekali. Untuk pertama kalinya, wajah Arga tampak berubah. Ia segera memalingkan pandangan. Mungkin dia memang suka anak kecil. Jawabannya terdengar terbata-bata. Aku menatapnya heran. Mas, kamu sakit? Enggak, cuma capek. Aku tidak melanjutkan pertanyaan itu. Namun sejak malam tersebut, aku mulai menyadari satu kebiasaan Arga yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Hampir setiap malam, setelah mengira aku sudah tertidur,
Ia diam-diam keluar dari kamar menuju kamar Alia. Aku pernah mengikutinya dari kejauhan. Kulihat ia duduk di samping tempat tidur Alia. Tangannya mengusap pelan rambut putri kecil kami. Lalu, tanpa suara, air mata mengalir di pipinya. Aku tercekat. Selama ini aku belum pernah melihat Arga menangis. Ketika kembali ke kamar, aku pura-pura baru bangun. "Mas, dari mana?" Arga terkejut. "Tadi, cuma lihat Alia." "Kamu menangis?" Ia langsung mengusap wajahnya. "Enggak." Debu masuk mata. Aku memegang tangannya. "Mas, kalau ada masalah cerita saja." Arga memaksakan senyum. "Nggak ada apa-apa." Aku memilih mempercayainya. Bagiku, mungkin ia hanya terlalu bersyukur akhirnya memiliki seorang anak. Aku sama sekali tidak tahu bahwa setiap tetes air mata yang jatuh malam itu bukanlah air mata kebahagiaan, melainkan air mata seorang pria yang setiap hari hidup dalam kebohongan. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di sebuah kafe yang jauh dari kantor dan rumah kami, Arga duduk berhadapan dengan Maya. Keduanya memilih meja paling pojok agar tidak mudah terlihat orang lain. Suasana di antara mereka begitu tegang. Maya menggenggam gelas kopinya dengan tangan gemetar. "Aku sudah tidak sanggup terus seperti ini." Arga menundukkan kepala. "Pelankan suaramu. Sampai kapan kita harus berbohong? Ini bukan tempat membahasnya." Maya menatap Arga dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. "Aku setiap hari melihat anakku memanggil wanita lain dengan sebutan mama." Arga mengepalkan tangannya erat. Sebelum berdiri meninggalkan meja, Maya mengucapkan satu kalimat yang membuat wajah Arga seketika pucat. "Kalau kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya, suatu hari nanti, aku sendiri yang akan membuka semuanya kepada Nisa." Arga hanya bisa terdiam. Sementara untuk pertama kalinya, rahasia besar yang selama ini mereka kubur mulai mengancam untuk terbongkar. Sudah hampir 5 tahun sejak Alia hadir dalam hidupku. Anak kecil yang dulu kutemukan menangis di depan pagar rumah kini tumbuh menjadi gadis yang ceria, cerdas, dan penuh kasih sayang. Setiap pagi sebelum aku berangkat ke kantor, ia selalu berlari menghampiriku dengan seragam taman kanak-kanaknya. "Mama, jangan pulang malam ya." Aku tersenyum, lalu berjongkok agar sejajar dengannya. "Iya, sayang. Mama janji." Ia mengecup pipiku sebelum kembali bermain bersama pengasuhnya. Momen-momen sederhana seperti itulah yang selalu membuatku merasa bahwa seluruh perjuanganku membangun perusahaan tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan memiliki seorang anak. Namun, tanpa kusadari, kebahagiaan itu mulai diiringi dengan tanda-tanda kecil yang terasa semakin sulit kuabaikan. Arga masih menjadi sosok ayah yang penyayang. Bahkan terkadang, kasih sayangnya kepada Alia terlihat berlebihan. Ia hafal makanan favorit Alia, tahu lagu pengantar tidur yang paling disukainya, bahkan selalu mengingat tanggal-tanggal kecil yang seringkali justru terlupakan olehku karena kesibukan pekerjaan. Awalnya aku menganggap semua itu sebagai bukti bahwa Arga adalah ayah yang luar biasa. Tetapi semakin lama, muncul pertanyaan yang diam-diam mengganggu pikiranku. Bagaimana mungkin Arga bisa begitu peka terhadap setiap perubahan pada Alia? Suatu malam, Alia mengalami demam ringan. Sebelum dokter keluarga datang, Arga sudah lebih dulu mengambil obat penurun panas anak dari lemari penyimpanan yang bahkan aku sendiri lupa letaknya. Ia memeluk Alia dengan wajah penuh kecemasan. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah di sini." Nada suaranya begitu lembut, tetapi matanya dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Aku memegang bahunya. "Mas, tenang. Dokter sebentar lagi datang." Ia hanya mengangguk pelan. Sepanjang malam, Arga tidak tidur sedikit pun. Ia duduk di samping tempat tidur Alia, mengompres dahinya, memeriksa suhu tubuhnya setiap beberapa menit, dan menolak digantikan oleh siapapun. Dokter akhirnya memastikan bahwa Alia hanya mengalami demam biasa. Namun setelah dokter pulang, aku melihat Arga menangis diam-diam di balkon. Ketika kutanya, ia kembali memberikan alasan yang sama. "Aku cuma takut kehilangan Alia." Aku memeluknya. "Dia akan baik-baik saja."
Saat itu aku benar-benar percaya bahwa air mata itu lahir dari rasa sayang seorang ayah angkat. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa ada alasan lain yang jauh lebih besar. Beberapa minggu kemudian, aku harus berangkat keluar kota selama 3 hari untuk menghadiri pertemuan dengan calon investor. Sepulangnya ke rumah, aku berniat membereskan ruang kerja yang sudah lama berantakan. Di salah satu sudut ruangan terdapat lemari arsip lama yang hampir tidak pernah kubuka lagi. Aku mulai memilah dokumen satu persatu. Laporan keuangan, kontrak kerja, berkas pendirian perusahaan. Semua kususun kembali agar lebih rapi. Saat hendak menutup laci paling bawah, aku melihat sebuah kotak kecil berwarna hitam terselip di belakang tumpukan map. Kotak itu tampak berdebu. Aku tidak ingat pernah menyimpannya. Rasa penasaran membuatku mengambil kotak tersebut. Ketika kubuka, isinya hanya beberapa dokumen lama dan sebuah amplop coklat tanpa nama. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan laboratorium. Aku mengernyit. Judulnya adalah pemeriksaan tes DNA. Keningku berkerut. Tes DNA. Aku membaca halaman pertama. Awalnya aku mengira itu hanya dokumen perusahaan yang tidak sengaja tercampur. Namun beberapa detik kemudian, napasku seolah berhenti. Di lembar tersebut tertulis sebuah nama yang sangat kukenal. Arga Pratama. Tanganku mulai gemetar. Aku membaca lebih teliti. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan biologis antara seorang pria bernama Arga Pratama dan seorang bayi perempuan. Nama bayi itu tertutup tinta hitam. Sementara nama ibunya sengaja disobek hingga tidak bisa dibaca. Aku menelan ludah. Kenapa ada dokumen seperti ini di rumah kami? Aku membolak-balik halaman lainnya. Tidak ada penjelasan tambahan. Hanya beberapa tanda tangan dokter dan cap laboratorium. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini milik orang lain. Mungkin ada kesalahan. Namun semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan bermunculan. Mengapa dokumen itu berada di ruang kerja rumahku? Mengapa nama Arga tercantum di dalamnya? Dan mengapa identitas ibu bayi sengaja dihilangkan? Aku segera memotret semua halaman menggunakan ponselku sebelum mengembalikannya ke dalam amplop. Aku memutuskan untuk tidak bertanya kepada Arga. Belum. Aku ingin mengetahui kebenarannya lebih dulu. Keesokan harinya, aku menghubungi seseorang yang sudah kuanggap sebagai kakak sendiri. Bu Ratna. Beliau bukan hanya pengacara perusahaan, tetapi juga sahabat yang telah mendampingiku sejak aku merintis usaha dari nol. Kami bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantor. Tanpa banyak basa-basi, aku menyerahkan salinan foto dokumen tersebut. Bu Ratna membaca perlahan. Wajahnya berubah serius. Nisa, kamu menemukan ini di mana? Di rumah. Arga tahu. Aku menggeleng. Belum. Bu Ratna menghela napas panjang. Kalau begitu, jangan sampai dia tahu bahwa kamu sudah menemukan dokumen ini. Aku semakin cemas. Menurut Mbak Ratna, apa artinya? Aku belum bisa menyimpulkan apapun. Tapi kalau memang ini asli, kita harus mencari tahu siapa bayi yang dimaksud. Aku menggenggam cangkir kopi yang mulai terasa dingin. Tolong bantu aku. Bu Ratna mengangguk mantap. Aku akan menyelidikinya secara diam-diam. Tidak boleh ada yang tahu. Aku pulang dengan pikiran yang kacau. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, aku memandangi wajah Arga yang sedang tertidur dengan perasaan asing. Aku ingin membangunkannya. Aku ingin langsung bertanya. Tetapi sesuatu dalam hatiku mengatakan agar aku bersabar. Kalau memang ada rahasia yang disembunyikan, cepat atau lambat pasti akan terbuka. Hari-hari berikutnya terasa berjalan sangat lambat. Aku tetap bekerja seperti biasa. Aku tetap tersenyum di depan Arga. Aku tetap menjadi ibu yang ceria bagi Alia. Namun di balik semua itu, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Setiap kali melihat Arga berbicara dengan Maya di kantor, aku mulai memperhatikan lebih saksama. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Hubungan mereka terlihat profesional. Namun entah mengapa, setiap kali Maya melihat Alia yang sesekali datang ke kantor bersamaku,
Tatapannya selalu berubah. Ada rasa rindu, ada rasa bersalah, dan ada air mata yang selalu berhasil ia sembunyikan sebelum orang lain menyadarinya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna akhirnya meneleponku. "Nisa, aku sudah menemukan sesuatu." Jantungku berdegup semakin kencang. "Apa?" Dari hasil penelusuran awal, dokumen itu memang asli. Aku menggenggam ponsel erat. Lalu, nama laboratoriumnya masih aktif. Aku berhasil memastikan bahwa pemeriksaan itu benar-benar pernah dilakukan sekitar 5 tahun lalu. Tubuhku mulai terasa lemas. Tapi siapa bayinya? Bu Ratna terdiam beberapa detik. Aku masih mencari identitas ibunya. Ada satu nama yang mulai mengarah, tetapi aku belum ingin menyimpulkan sebelum semua buktinya lengkap. Siapa? Nanti saja. Aku tidak mau kamu mengambil keputusan berdasarkan dugaan. Aku mengangguk pelan meski ia tidak bisa melihatku. Sebelum menutup telepon, Bu Ratna mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. "Nisa, apapun yang nanti kamu dengar, berjanjilah tetap tenang. Orang yang menyakitimu seringkali adalah orang yang paling kamu percaya." Telepon pun terputus. Aku memandang Alia yang sedang tertawa riang di ruang keluarga sambil menggambar rumah lengkap dengan ayah, ibu, dan dirinya. Air mataku perlahan jatuh. Aku berdoa dalam hati semoga semua kecurigaanku hanya salah paham. Namun jauh di lubuk hatiku, ada firasat buruk yang terus berbisik. Rahasia besar itu sudah sangat dekat untuk terbongkar. Malam setelah menerima telepon dari Bu Ratna, aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Berbagai kemungkinan terus memenuhi pikiranku. Berkali-kali aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Mungkin dokumen itu memang berkaitan dengan pekerjaan Arga di masa lalu. Mungkin ia hanya membantu seseorang yang sedang mengalami masalah keluarga. Aku terus mencari alasan agar hatiku tetap tenang. Namun, beberapa hari kemudian, Bu Ratna menghubungiku lagi. "Nisa, kita harus bertemu sekarang." Nada suaranya berbeda. Lebih berat dari biasanya. Kami bertemu di kantor Bu Ratna, bukan di kafe seperti sebelumnya. Begitu aku masuk ruangannya, kulihat sebuah map tebal sudah tergeletak di atas meja. Bu Ratna tidak langsung berbicara. Ia hanya mendorong map itu ke hadapanku. "Bacalah pelan-pelan." Tanganku mulai gemetar saat membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan data rumah sakit, bukti pemeriksaan laboratorium, foto-foto, serta beberapa laporan hasil penyelidikan. Aku membalik halaman pertama. Di sana terdapat foto Arga. Foto berikutnya memperlihatkan Arga sedang keluar dari sebuah apartemen bersama Maya. Aku terdiam. Masih ada foto lainnya. Mereka sedang makan malam berdua. Masuk ke sebuah hotel. Berjalan bergandengan tangan. Semuanya memiliki tanggal yang berbeda, tetapi terjadi pada rentang waktu 5 hingga 6 tahun yang lalu. Air mataku mulai mengalir. Bu Ratna memegang tanganku. "Aku minta maaf." Dengan napas yang mulai sesak, aku membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat data persalinan seorang wanita. Nama pasien tertulis jelas. Maya. Tanggal persalinannya membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Tanggal itu hanya berselang beberapa minggu sebelum aku menemukan bayi di depan rumah. Aku terus membaca. Di kolom ayah biologis tertulis satu nama. Arga Pratama. Tanganku tidak lagi mampu memegang berkas itu. Map tersebut jatuh ke lantai. Aku menutup mulut agar tangisku tidak pecah. "Tidak, ini tidak mungkin." Bu Ratna memelukku. "Aku sudah memverifikasi semua data melalui jalur hukum. Semuanya asli." Aku menangis sejadi-jadinya. Selama 8 tahun aku percaya kepada suamiku. Selama 8 tahun aku menyerahkan seluruh hidupku kepadanya. Dan ternyata, saat aku berjuang menjalani program kehamilan, ia justru menghamili wanita lain. Namun kenyataan yang paling menyakitkan belum berhenti sampai di situ. Bu Ratna menyerahkan sebuah flash disk. "Ada rekaman CCTV dari rumah tetanggamu. Memang kualitasnya kurang jelas, tetapi cukup untuk memperlihatkan apa yang terjadi malam itu." Kami memutar rekaman tersebut.
Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Sebuah mobil berhenti tidak jauh dari rumahku. Seorang wanita turun sambil membawa keranjang bayi. Meski wajahnya tertutup masker, bentuk tubuh dan pakaiannya sangat mirip dengan Maya. Beberapa detik kemudian, seorang pria ikut turun dari kursi pengemudi. Tubuhku langsung membeku. Aku mengenali cara berjalannya. Aku mengenali jam tangan yang dipakainya. Itu Arga. Dalam rekaman terlihat mereka meletakkan keranjang bayi di depan pagar rumahku. Setelah itu, keduanya kembali masuk ke mobil dan pergi. Air mataku tidak berhenti mengalir. Semua ini bukan kebetulan. Mereka sengaja memilih rumahku. Mereka sengaja meninggalkan bayi itu di depan rumahku. Aku menoleh kepada Bu Ratna dengan wajah penuh luka. Kenapa? Bu Ratna menghela napas panjang. Dari hasil penyelidikan terhadap mantan rekan kerja Maya, saat itu Maya ingin mempertahankan bayinya. Tetapi Arga menolak mengakui hubungan mereka secara terbuka. Kenapa? Karena seluruh perusahaan, rumah, investasi, bahkan rekening utama, semuanya atas namamu. Kalau perselingkuhan itu terbongkar, Arga akan kehilangan jabatan, kehilangan kemewahan, dan kemungkinan besar kehilangan seluruh fasilitas yang selama ini ia nikmati. Aku memejamkan mata. Jadi selama ini, aku bukan hanya dibohongi, aku dimanfaatkan. Bu Ratna melanjutkan penjelasannya. Diduga mereka membuat rencana agar bayi itu ditinggalkan di depan rumahmu. Mereka tahu kamu sangat ingin memiliki anak. Mereka yakin kamu akan menolong bayi itu dan berusaha mengadopsinya melalui jalur yang sah. Aku menundukkan kepala. Mereka mengenalku dengan sangat baik. Mereka tahu aku tidak mungkin membiarkan seorang bayi menangis sendirian di tengah hujan. Mereka memanfaatkan rasa keibuanku. Mereka menjadikan kasih sayangku sebagai alat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, selama 5 tahun terakhir aku telah membesarkan anak itu dengan seluruh cinta yang kumiliki. Dan setiap hari Arga melihatku melakukan semua itu. Setiap hari ia berpura-pura menjadi suami yang baik. Setiap hari Maya datang ke rumahku, melihat putrinya tumbuh dalam pelukanku, tetapi tidak pernah berkata jujur. Aku tidak marah kepada Alia. Sedikit pun tidak. Anak itu tidak pernah meminta dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Ia juga tidak memilih siapa orang tuanya. Yang membuatku hancur adalah pengkhianatan dua orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini. Aku menghapus air mata yang terus mengalir. Bu Ratna. Iya. Apa Alia tahu semua ini? Tidak. Dan menurutku, demi kondisi psikologisnya, ia tidak perlu mengetahui sekarang. Yang terpenting adalah memastikan hak dan kesejahteraannya tetap terlindungi. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku berjanji satu hal. Apapun yang terjadi nanti, Alia tetaplah anak yang telah kubesarkan dengan kasih sayang. Kebencianku kepada Arga dan Maya tidak akan pernah kulampiaskan kepada anak yang tidak bersalah itu. Aku menarik napas panjang. Tangisku perlahan berhenti. Rasa sedih di dalam dadaku mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Kekecewaan. Lalu kemarahan. Dan akhirnya tekad. Aku tidak akan membuat keributan hari ini. Bu Ratna menatapku dengan heran. Apa maksudmu? Aku tidak akan langsung menggugat cerai. Aku juga tidak akan memarahi mereka. Lalu, aku menutup map berisi seluruh bukti itu. Mereka sudah menikmati hidup mewah dengan memanfaatkan kepercayaanku selama bertahun-tahun. Aku berdiri dari kursi, menatap keluar jendela dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Kalau begitu, sekarang giliranku mengambil kembali semua yang selama ini menjadi milikku. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui kebenaran, aku tidak lagi menangis. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak lahir dari kebahagiaan, melainkan dari keputusan bahwa pengkhianatan sebesar ini tidak akan kubiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban. Sejak hari itu, aku tidak lagi memandang Arga sebagai suamiku. Di depan semua orang, aku masih tersenyum, masih menyapanya dengan ramah, bahkan masih makan malam bersamanya di meja yang sama. Namun di dalam hatiku,
Lelaki yang selama 8 tahun kucintai itu telah mati. Yang tersisa hanyalah seseorang yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Aku tidak ingin balas dendam dengan amarah yang membabi buta. Aku ingin semuanya berakhir dengan cara yang bersih, melalui jalur hukum dan keputusan-keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika Arga memang bersalah, maka ia harus menerima akibat dari tindakannya. Begitu pula Maya. Keesokan paginya, aku kembali bekerja seperti biasa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Semua karyawan menyambutku dengan senyum. Tidak seorang pun mengetahui bahwa hidupku baru saja hancur. Arga menghampiriku sambil membawa secangkir kopi. Kopi favoritmu. Aku menerimanya sambil tersenyum tipis. Terima kasih. Ia terlihat lega melihat sikapku yang masih sama seperti biasanya. Padahal dalam hati, aku sedang menyusun langkah demi langkah untuk mengambil kembali kendali atas hidupku dan perusahaanku. Siang itu aku menghubungi Bu Ratna. Aku siap. Yakin. Lebih yakin daripada sebelumnya. Kami bertemu di ruang rapat kecil yang tidak digunakan oleh karyawan lain. Bu Ratna membuka laptopnya. Nisa, kita tidak boleh gegabah. Semua tindakan harus berdasarkan bukti. Aku mengangguk. Itu juga yang kuinginkan. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memeriksa seluruh struktur kepemilikan perusahaan. Meskipun Arga menjabat sebagai direktur operasional, seluruh saham mayoritas perusahaan tetap berada atas namaku. Aku juga masih memiliki hak penuh sebagai pemegang keputusan tertinggi. Namun selama ini aku terlalu percaya kepada Arga. Banyak kewenangan operasional yang kuserahkan kepadanya tanpa pernah memeriksa secara mendetail. Aku ingin audit menyeluruh. Bu Ratna menatapku. Semua divisi. Ya. Keuangan, pembelian, proyek, perjalanan dinas, semuanya. Audit internal dimulai secara diam-diam. Alasannya sederhana. Perusahaan sedang bersiap menghadapi ekspansi sehingga diperlukan pemeriksaan rutin. Tidak ada satupun karyawan yang merasa curiga, termasuk Arga. Sementara itu, aku mulai memperhatikan kebiasaan Arga di kantor. Ia masih sering keluar ruangan dengan alasan rapat eksternal. Kadang makan siang di luar. Kadang pulang sedikit lebih malam. Dulu aku tidak pernah mempertanyakannya. Kini semuanya terasa berbeda. Aku juga mulai memperhatikan Maya. Ia bekerja seperti biasa. Tetapi setiap kali bertemu denganku, ia selalu tampak gugup. Mungkin ia mengira aku masih tidak mengetahui apapun. Suatu sore aku sengaja memanggilnya ke ruanganku. Silakan duduk, Maya. Terima kasih, Bu. Aku menyerahkan beberapa dokumen pekerjaan. Tolong siapkan laporan ini besok. Baik, Bu. Sebelum ia keluar, aku berkata pelan. Ngomong-ngomong, akhir pekan nanti Alia ulang tahun. Wajah Maya langsung berubah. Benar saja. Matanya berkaca-kaca. Oh ya, Bu. Kamu datang ya? Ia terdiam beberapa detik. Lihat saja nanti, Bu. Aku hanya tersenyum. Saat pintu tertutup, aku semakin yakin. Reaksi itu bukan reaksi seorang karyawan biasa. Seminggu kemudian, hasil audit tahap pertama mulai keluar. Aku membaca laporan itu bersama Bu Ratna dan Kepala Divisi Keuangan. Semakin banyak halaman kubuka, semakin dingin tubuhku. Terdapat sejumlah pengeluaran perusahaan yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap. Biaya perjalanan dinas yang nilainya jauh lebih besar dari kebutuhan sebenarnya. Pembayaran kepada vendor tertentu yang selalu disetujui langsung oleh Arga. Bonus proyek yang mengalir ke rekening beberapa pihak tanpa alasan yang jelas. Kita harus pastikan dulu semuanya, ujar Kepala Keuangan. Aku mengangguk. Jangan menuduh siapapun sebelum semua datanya lengkap. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan dengan mengambil keputusan berdasarkan emosi. Semua harus dibuktikan. Beberapa hari kemudian, tim audit menemukan fakta lain. Salah satu vendor ternyata dimiliki oleh kerabat dekat Maya. Selama ini perusahaan terus menggunakan jasa vendor tersebut meskipun penawarannya lebih mahal dibandingkan penyedia lain.
Semua persetujuan kontraknya ditandatangani oleh Arga. Aku menarik napas panjang. Ternyata bukan hanya perselingkuhan. Ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang juga harus diselidiki. Malam harinya, Arga pulang sambil membawa bunga. Untukmu. Aku menerimanya. Indah sekali. Akhir-akhir ini kamu kelihatan capek. Aku memang sedang banyak pekerjaan. Ia mengusap bahuku. Kalau perlu, serahkan saja sebagian urusan perusahaan kepadaku. Aku menatap wajahnya. Dulu, sentuhan itu selalu membuatku merasa aman. Kini yang kurasakan hanyalah kebohongan. Terima kasih, Mas. Aku bisa mengatasinya. Ia tersenyum tanpa mengetahui bahwa justru mulai hari itu seluruh aksesnya ke beberapa keputusan strategis perusahaan telah kubatasi secara bertahap sesuai kewenanganku sebagai pemegang saham utama. Perubahan itu dibuat perlahan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di rumah, Alia berlari menghampiriku. Mama. Aku memeluknya erat. Sayang, hari ini belajar apa? Alia gambar keluarga. Ia menunjukkan hasil gambarnya. Ada gambar seorang ayah, seorang ibu, dan dirinya yang sedang bergandengan tangan. Dadaku kembali terasa sesak. Anak kecil ini sama sekali tidak tahu bahwa dunia yang selama ini dikenalnya berdiri di atas kebohongan dua orang dewasa. Aku mengecup keningnya. Alia tetap jadi anak baik ya? Iya, Mama. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Dalam hati aku berjanji, apapun yang akan terjadi nanti, aku akan melindungi Alia dari pertengkaran dan kebencian orang-orang dewasa. 2 minggu kemudian, Bu Ratna datang membawa kabar terbaru. Nisa, semua bukti sudah mulai lengkap. Apa hasilnya? Perselingkuhan sudah didukung bukti yang kuat. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan juga memiliki dasar untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Aku memejamkan mata sejenak. Waktu yang kutunggu akhirnya tiba. Kalau begitu, aku membuka kalender di meja kerja. Laksanakan rapat direksi dan dewan komisaris minggu depan. Bu Ratna mengangguk. Arga pasti datang. Itu memang tujuanku. Lalu Maya. Pastikan dia juga hadir di kantor hari itu. Bu Ratna memandangku beberapa saat. Nisa, kamu benar-benar sudah siap. Aku berdiri lalu menatap logo perusahaan yang terpajang di dinding ruang kerjaku. Perusahaan ini kubangun dengan kerja keras, pengorbanan, dan kejujuran. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kepercayaan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Aku sudah terlalu lama menjadi istri yang percaya tanpa bertanya. Aku menarik napas panjang. Sekarang saatnya mereka menjawab semua perbuatannya di hadapan orang-orang yang selama ini mereka bohongi. Di luar ruanganku, Arga masih berjalan santai menyapa para karyawan. Sama sekali tidak menyadari bahwa dalam hitungan hari, hidup yang selama ini ia nikmati akan berubah selamanya. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Sejak pukul 7 pagi aku sudah berada di kantor. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku datang bukan sebagai seorang istri yang bekerja bersama suaminya, melainkan sebagai pemegang saham mayoritas yang harus melindungi perusahaan dari orang-orang yang telah mengkhianati kepercayaan. Di ruang kerjaku, Bu Ratna telah menunggu bersama ketua tim audit internal. Semua berkas tersusun rapi di atas meja. Laporan audit, dokumen transaksi, bukti hubungan pribadi yang melanggar kebijakan perusahaan, serta seluruh data yang akan dipresentasikan kepada Dewan Komisaris. Nisa, kata Bu Ratna pelan, apapun yang terjadi nanti, tetap tenang, fokus pada fakta. Aku mengangguk mantap. Aku tidak akan bertindak karena marah. Aku ingin semuanya selesai dengan benar. Tepat pukul 9 pagi, rapat Dewan Komisaris dimulai. Seluruh komisaris, direktur, kepala divisi, serta beberapa auditor independen telah duduk di ruang rapat utama. Arga datang seperti biasa. Ia bahkan sempat tersenyum kepadaku. Semoga rapatnya lancar. Aku membalas senyum itu. Iya, semoga. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa senyumku hari itu adalah senyum terakhir yang akan ia lihat sebagai rekan kerja.
Beberapa menit kemudian, Maya juga masuk membawa laptop dan beberapa dokumen. Ia terlihat sedikit gugup ketika melihat banyak orang penting hadir dalam rapat yang biasanya hanya diikuti jajaran direksi. Pak Surya, selaku komisaris utama, membuka rapat. Hari ini selain evaluasi kinerja semester pertama, kita juga akan mendengarkan hasil audit internal yang telah dilakukan beberapa minggu terakhir. Kulihat Arga mulai mengangguk santai. Mungkin ia mengira audit itu hanyalah pemeriksaan rutin. Ia bahkan sempat membuka ponselnya tanpa sedikit pun terlihat cemas. Ketua tim audit berdiri dan mulai mempresentasikan hasil pemeriksaan. Awalnya hanya laporan keuangan biasa, grafik penjualan, laporan produksi. Semua berjalan normal. Hingga akhirnya layar proyektor berganti. Muncul daftar transaksi yang dianggap tidak sesuai prosedur. Ruangan mulai hening. Selama proses audit, ujar ketua tim audit, kami menemukan sejumlah pengeluaran perusahaan yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap. Arga mulai mengangkat wajahnya. Beberapa komisaris saling berpandangan. Laporan demi laporan terus ditampilkan. Biaya perjalanan dinas, kontrak vendor, pembayaran proyek, semuanya menunjukkan pola yang sama. Persetujuan akhir selalu berada di tangan Arga. Pak Surya menoleh. Pak Arga, apakah Anda bisa menjelaskan? Arga masih terlihat tenang. Mungkin hanya kesalahan administrasi. Ketua audit kembali berbicara. Kami sudah melakukan verifikasi selama 3 minggu. Dokumen pendukung tidak ditemukan. Selain itu, terdapat hubungan kepentingan antara salah satu vendor dengan salah satu karyawan perusahaan. Layar kembali berganti. Foto struktur kepemilikan vendor muncul. Nama keluarga Maya terlihat jelas. Ruangan mulai terdengar berbisik. Maya langsung memucat. Itu bukan. Ketua audit belum selesai. Seluruh kontrak vendor tersebut disetujui langsung oleh direktur operasional. Semua mata kini tertuju kepada Arga. Aku masih duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Surya kembali bertanya. Pak Arga. Arga mulai kehilangan ketenangannya. Saya bisa menjelaskan. Silakan. Itu murni keputusan bisnis. Ketua audit membuka halaman berikutnya. Sayangnya, harga yang diberikan vendor tersebut rata-rata 25% lebih tinggi dibandingkan penyedia lain dengan kualitas yang sama. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada lagi yang membela Arga. Aku akhirnya berdiri. Pak Surya, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Silakan, Bu Nisa. Aku berjalan perlahan menuju depan ruangan. Tanganku memang sedikit gemetar, tetapi suaraku tetap tenang. Selama bertahun-tahun saya memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Arga untuk mengelola operasional perusahaan. Aku berhenti sejenak. Namun kepercayaan adalah sesuatu yang harus dijaga. Aku mengangguk kepada Bu Ratna. Beliau menyerahkan satu map kepada setiap komisaris. Selain hasil audit, terdapat pelanggaran berat lain yang berkaitan dengan etika dan integritas pimpinan perusahaan. Arga langsung berdiri. Nisa, jangan. Aku menatapnya untuk pertama kalinya tanpa sedikit pun rasa kasih. Kenapa? Bukankah selama ini kamu juga tidak pernah ragu menyembunyikan kebenaran dariku? Ruangan menjadi semakin tegang. Pak Surya membuka isi map tersebut. Di dalamnya terdapat bukti hubungan pribadi Arga dan Maya yang telah diverifikasi. Tidak semua detail kehidupan pribadi ditampilkan, tetapi cukup untuk menunjukkan adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan jabatan mereka di perusahaan. Pak Surya menutup map itu perlahan. Apakah ini benar, Pak Arga? Arga tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Maya mulai menangis. Maaf saya. Aku memotong ucapannya. Permintaan maaf tidak akan menghapus apa yang sudah kalian lakukan. Aku menatap seluruh peserta rapat. Perusahaan ini dibangun dengan kerja keras ratusan karyawan yang bekerja jujur. Saya tidak akan membiarkan penyalahgunaan kepercayaan merusak semuanya. Pak Surya berdiskusi singkat dengan anggota komisaris lainnya. Beberapa menit kemudian, keputusan pun dibacakan.
Berdasarkan hasil audit dan pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan, Dewan Komisaris memutuskan memberhentikan Saudara Arga dari jabatan Direktur Operasional, efektif mulai hari ini. Arga menutup wajahnya. Keputusan kedua segera dibacakan. Saudari Maya juga diberhentikan dari pekerjaannya sesuai ketentuan perusahaan mengenai pelanggaran etika dan konflik kepentingan. Tangis Maya pecah. Ia mencoba mendekatiku. Bu Nisa, tolong. Aku mundur selangkah. Jangan memanggilku untuk meminta belas kasihan. Selama bertahun-tahun, kalian tidak pernah memikirkan bagaimana perasaanku. Petugas keamanan perusahaan kemudian mendampingi Arga dan Maya untuk menyelesaikan proses administrasi keluar dari gedung sesuai prosedur. Sebelum keluar ruangan, Arga berhenti di depanku. Nisa, aku memang bersalah. Tapi tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Aku menatapnya dengan mata yang dipenuhi kekecewaan. Kesempatan itu sudah kuberikan setiap hari selama bertahun-tahun. Tolong. Kamu memilih berbohong. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, Arga tidak lagi memiliki jabatan, kekuasaan, maupun wibawa yang selama ini melekat padanya. Ia hanyalah seorang pria yang harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Setelah rapat selesai, seluruh ruangan perlahan kosong. Aku kembali duduk di kursiku. Entah mengapa, tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah kelelahan. Bu Ratna menghampiriku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan. Belum sepenuhnya. Tapi setidaknya perusahaan ini sudah kembali berada di tangan orang-orang yang menjaganya dengan jujur. Saat itu, ponselku bergetar. Layar menampilkan foto Alia yang sedang tersenyum. Ia mengirim pesan suara sederhana. Mama, nanti pulang cepat ya. Alia kangen. Air mataku akhirnya jatuh. Di tengah semua pengkhianatan yang kuterima, hanya satu alasan yang membuatku tetap kuat. Aku masih memiliki seorang anak yang menungguku pulang dengan penuh cinta. Dan demi masa depan Alia, aku bertekad menata kembali hidup kami, tanpa kebohongan yang selama ini membayangi keluarga kecil kami. Pemecatan Arga dan Maya menjadi pembicaraan di seluruh perusahaan. Meski pihak perusahaan tidak pernah mengungkapkan detail kehidupan pribadi mereka, kabar bahwa keduanya diberhentikan karena pelanggaran berat tetap menyebar dengan cepat. Aku sudah meminta seluruh jajaran manajemen untuk menjaga profesionalisme dan tidak menyebarkan gosip yang dapat merugikan siapapun, terutama demi menjaga masa depan Alia. Bagiku, anak itu tidak boleh menjadi korban untuk kedua kalinya. Setelah rapat Dewan Komisaris hari itu, Arga pulang ke rumah lebih awal. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Di atas meja telah tersusun beberapa dokumen. Surat gugatan perceraian, pembagian harta sesuai ketentuan hukum, serta surat pemberitahuan bahwa seluruh fasilitas perusahaan yang selama ini digunakannya harus dikembalikan. Arga masuk dengan wajah kusut. Begitu melihatku, ia langsung berlutut. Nisa, maafkan aku. Aku memandangnya tanpa ekspresi. Sudah selesai. Ia menangis. Aku hilaf. Aku tersenyum hambar. Perselingkuhanmu berlangsung bertahun-tahun. Itu bukan hilaf, Arga. Itu serangkaian pilihan yang kamu ambil berkali-kali. Ia menundukkan kepala. Aku benar-benar menyesal. Aku menggeser map di atas meja. Kalau begitu, tanda tangani semua ini. Tangannya gemetar saat membuka dokumen. Perceraian. Iya. Nisjan. Apa lagi yang harus dipertahankan? Ruangan kembali sunyi. Arga tahu, kali ini aku tidak mungkin berubah pikiran. Selama ini aku memang dikenal sebagai wanita yang lembut. Tetapi bukan berarti aku akan terus membiarkan diriku diinjak. Beberapa hari kemudian, Arga resmi meninggalkan rumah. Ia hanya membawa pakaian pribadi dan beberapa barang miliknya. Mobil dinas perusahaan sudah dikembalikan. Kartu akses kantor dinonaktifkan. Rumah yang kami tempati tetap menjadi milikku karena dibeli jauh sebelum Arga menjadi direktur dan tercatat atas namaku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu terasa begitu sepi. Namun aku tidak menangis.
Aku justru merasa seperti baru saja melepaskan beban yang selama ini tidak kusadari. Di sisi lain, kehidupan Arga berubah drastis. Tanpa jabatan sebagai direktur dan tanpa penghasilan besar, ia mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa perusahaan yang sempat ia lamar ternyata mengetahui riwayat pelanggaran profesionalnya. Ada yang menolak secara halus. Ada pula yang tidak pernah membalas lamaran kerjanya. Sementara itu, Maya juga mengalami hal yang sama. Nama baiknya di dunia kerja ikut tercoreng. Ia tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Tabungan yang selama ini dimilikinya perlahan habis untuk biaya hidup. Beberapa bulan kemudian, Arga dan Maya memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu jauh berbeda dengan rumah besar yang dulu mereka nikmati. Tidak ada lagi ruang tamu yang mewah. Tidak ada lagi mobil mahal terparkir di garasi. Tidak ada lagi asisten rumah tangga yang membantu pekerjaan sehari-hari. Kini mereka harus mengerjakan semuanya sendiri. Suatu malam, tetangga mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah kontrakan itu. "Semua ini gara-gara kamu," bentak Maya. "Aku. Bukannya dulu kamu juga setuju?" "Aku tidak pernah menyangka semuanya akan seperti ini," Arga membalas dengan nada tinggi. "Kalau dulu kamu tidak terus mendesakku, mungkin keadaan tidak separah sekarang." Pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Mereka saling menyalahkan. Padahal, keputusan-keputusan yang membawa mereka ke titik itu adalah tanggung jawab mereka berdua. Sementara itu, aku mulai menata kembali kehidupanku. Aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama Alia. Setiap sore kami bermain di taman, membaca buku bersama, memasak kue favoritnya. Aku tidak pernah menunjukkan kesedihan di depan Alia. Ia hanya tahu bahwa ayah sedang tinggal di tempat lain. Suatu malam, saat kami sedang menggambar bersama, Alia bertanya dengan polos, "Mama." "Iya, sayang. Kenapa ayah sudah lama tidak pulang?" Pertanyaan itu membuat tanganku berhenti mewarnai. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, secepat atau selambatnya, pertanyaan seperti ini pasti akan datang. Aku memeluk Alia. Ayah sedang menyelesaikan urusannya sendiri. Ayah masih sayang Alia. Air mataku hampir jatuh. Tentu. Dan Mama juga selalu sayang sama Alia. Ia tersenyum lalu memelukku erat. "Alia sayang Mama." Kalimat sederhana itu membuat seluruh rasa lelahku seolah menghilang. Aku sadar bahwa kasih sayang yang kuberikan selama bertahun-tahun tidak pernah sia-sia. Beberapa minggu kemudian, sidang mengenai hak asuh Alia mulai berjalan. Karena Alia telah lama tinggal bersamaku, memiliki ikatan emosional yang kuat denganku, dan selama ini seluruh kebutuhan pendidikan serta pengasuhannya kupenuhi, pengadilan mempertimbangkan bahwa kepentingan terbaik bagi Alia adalah tetap tinggal bersamaku. Arga tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan pengaturan pertemuan dengan Alia sesuai ketentuan yang ditetapkan, dengan mengutamakan kenyamanan dan kesejahteraan anak. Saat keluar dari ruang sidang, Arga menghampiriku. Matanya tampak sembab. "Nisa." Aku berhenti. "Apa?" "Tolong jangan benci Alia." Aku menatapnya beberapa detik. "Lihat aku, Arga." Ia mengangkat kepalanya. "Sedetik pun aku tidak pernah membenci Alia. Itu anakku. Dia juga anak yang kubesarkan dengan penuh cinta." Aku mengusap air mata yang mulai mengalir di pipiku. Kesalahan kalian tidak akan pernah kubebankan kepada anak yang tidak tahu apa-apa. Arga menangis semakin keras. Mungkin saat itulah ia benar-benar menyadari besarnya kasih sayang yang selama ini kuberikan kepada Alia. Kasih sayang yang justru ia manfaatkan untuk menutupi kebohongannya sendiri. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, Alia langsung berlari memelukku. "Mama pulang." Aku mengangkat tubuh mungilnya. "Iya, sayang. Alia tadi bikin gambar baru." Ia menunjukkan gambar seorang ibu dan seorang anak yang sedang berdiri di depan gedung perusahaan sambil tersenyum. Di bagian atas gambar itu tertulis dengan huruf yang masih belum rapi. "Mama adalah pahlawanku." Aku tidak mampu lagi menahan air mata. Kupeluk Alia seerat mungkin.
Dalam hati aku berjanji, apapun yang harus kulalui setelah ini, aku akan memastikan Alia tumbuh menjadi anak yang bahagia, dicintai, dan tidak pernah merasa menjadi penyebab dari semua luka yang pernah terjadi. Karena keluarga sejati bukan hanya tentang hubungan darah, melainkan tentang siapa yang tetap memilih mencintai dan menjaga, bahkan ketika dunia terasa runtuh. Waktu berlalu hampir 2 tahun sejak hari yang mengubah hidupku. Perusahaan yang sempat terguncang kini kembali berdiri kokoh. Bahkan, berkat kerja keras seluruh tim dan berbagai pembenahan yang kami lakukan, perusahaan berhasil membuka 2 cabang baru. Kepercayaan para klien kembali pulih, dan para karyawan dapat bekerja dengan tenang tanpa dibayangi konflik yang pernah terjadi. Aku pun mulai menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Bukan lagi wanita yang hidup dalam kebohongan, melainkan seorang ibu dan pemimpin perusahaan yang belajar bangkit dari pengkhianatan. Di sisi lain, kehidupan Arga jauh berbeda. Setelah beberapa kali berpindah pekerjaan serabutan, ia akhirnya diterima sebagai karyawan di sebuah gudang distribusi dengan gaji yang jauh lebih kecil dibandingkan penghasilannya dulu. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal, tidak lagi mengendarai mobil mewah. Setiap hari ia berangkat bekerja menggunakan sepeda motor tua yang dibelinya secara kredit. Aku tidak pernah merasa senang melihat keadaannya. Karena sejak awal, tujuanku bukan menghancurkannya. Aku hanya ingin ia bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya sendiri. Sementara itu, Maya memilih pindah ke kota lain setelah beberapa kali gagal mendapatkan pekerjaan tetap. Hubungannya dengan Arga telah berakhir. Mereka tidak lagi tinggal bersama. Masing-masing menjalani hidupnya sendiri sambil menanggung konsekuensi dari keputusan yang pernah mereka ambil. Aku tidak pernah mencari tahu lebih jauh tentang kehidupan mereka. Bagiku, masa lalu cukup menjadi pelajaran. Tidak perlu terus dihidupkan. Suatu sore, ketika aku sedang menemani Alia belajar di ruang keluarga, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu. Di sana berdiri Arga. Tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya dipenuhi kelelahan. Untuk beberapa saat kami hanya saling memandang. "Ada apa?" tanyaku pelan. "Aku ingin bertemu Alia." Aku terdiam. Sebagai orang tua biologis, ia memang memiliki hak untuk mengajukan pertemuan sesuai pengaturan yang telah ditetapkan. Namun yang paling penting bagiku adalah memastikan semua berlangsung dengan baik bagi Alia. Aku memanggil putriku. "Alia, ada yang ingin bertemu." Alia berjalan mendekat. Begitu melihat Arga, matanya langsung berbinar. "Ayah!" Arga berjongkok lalu memeluknya erat. Tangisnya pecah. "Maafkan ayah." Alia yang belum memahami seluruh persoalan hanya mengusap pipi Arga dengan tangan kecilnya. "Ayah, jangan nangis." Aku memalingkan wajah. Pemandangan itu membuat dadaku terasa sesak. Selama beberapa jam, Arga bermain bersama Alia di taman rumah. Mereka menggambar, bermain bola, dan tertawa bersama. Aku membiarkan momen itu terjadi karena aku tahu, meskipun banyak hal telah berubah, Alia tetap membutuhkan hubungan yang sehat dengan orang-orang yang berperan dalam hidupnya selama itu aman dan sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Sebelum pulang, Arga menghampiriku. "Nisa." "Iya." Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun lagi. Aku diam. "Tapi terima kasih, karena kamu tidak pernah melampiaskan kemarahanmu kepada Alia." Aku menarik napas panjang. Alia tidak pernah bersalah. Arga menundukkan kepala. "Kalau saja dulu aku berpikir sepertimu." Aku menatapnya dengan tenang. "Penyesalan memang selalu datang belakangan." Ia mengangguk pelan. "Lupakan aku kalau memang itu membuatmu lebih bahagia." Aku menggeleng. "Aku tidak perlu melupakanmu." Arga tampak bingung. "Aku hanya memilih untuk tidak hidup di masa lalu." Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami berbicara tanpa kebencian. Bukan karena luka itu telah hilang, melainkan karena aku tidak ingin terus menjadi tawanan rasa sakit. Beberapa bulan kemudian, Alia merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Rumah kembali dipenuhi tawa. Teman-teman sekolahnya datang. Para karyawan yang sudah kuanggap keluarga ikut hadir.
Pak Surya dan Bu Ratna juga datang membawa hadiah. Di tengah acara, Alia naik ke kursi kecil sambil membawa mikrofon mainan. Mama. Iya, sayang. Alia mau bilang sesuatu. Semua tamu tersenyum memperhatikannya. Alia bangga punya mama. Air mataku langsung mengalir. Dari kecil mama selalu nemenin Alia. Alia nanti kalau sudah besar mau jadi orang baik, biar bisa bikin mama bahagia. Aku memeluknya erat. Tidak perlu menjadi orang hebat, sayang. Jadilah orang yang jujur dan berhati baik. Ia mengangguk sambil tersenyum lebar. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan Alia tertidur, aku berdiri di balkon rumah. Langit tampak cerah. Bintang-bintang bertebaran. Aku teringat malam bertahun-tahun lalu ketika mendengar tangisan seorang bayi di depan pagar rumah. Malam yang ternyata mengubah seluruh jalan hidupku. Jika waktu bisa diputar kembali, apakah aku akan tetap mengangkat bayi itu? Jawabannya adalah, ya. 1000 kali pun aku akan melakukan hal yang sama. Karena Alia bukanlah sumber penderitaanku. Ia justru menjadi alasan mengapa aku mampu bertahan melewati semuanya. Aku mungkin tidak melahirkannya. Namun setiap pelukan, setiap doa, setiap air mata, dan setiap pengorbanan yang kuberikan telah menjadikannya anak di dalam hatiku. Saat aku masih memandangi langit, terdengar suara kecil dari dalam rumah. Mama. Aku segera masuk. Alia berdiri di ambang pintu sambil mengucek matanya. Mama belum tidur. Aku tersenyum lalu menggendongnya. Belum. Alia mimpi buruk. Aku mengecup keningnya. Tenang. Mama di sini. Ia memeluk leherku erat. Alia sayang mama selamanya. Aku menutup mata. Menahan haru. Mama juga sayang Alia. Selamanya. Malam itu aku menyadari satu hal. Darah mungkin melahirkan kehidupan. Tetapi cinta, kejujuran, dan pengorbananlah yang membentuk sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, kebohongan memang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sementara kasih sayang yang diberikan dengan tulus akan tetap hidup, bahkan setelah semua pengkhianatan berlalu. Tamat.